Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syahru Ramadan sayyidas suhur wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah pemirsa Pangkep TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah adalah kalimatul i'tiraf, kalimat pengakuan seorang hamba kepada Allah akan segala nikmat yang tidak terhitung itu. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian, termasuk kita semua dimanapun Anda berada, mau mencoba-coba menghitung nikmat Allah itu, mungkin engkau tidak akan mampu. Sebagaimana yang Allah katakan, la tuhsuha, engkau tidak akan mampu. Hal ini menjadi kebenaran mutlak, karena sampai hari ini dan seterusnya belum ada satu alat, belum ada satu organisasi yang mau mencoba-coba menghitung nikmat Allah itu. Dan andai kata ada alat, mungkin alatnya sudah rusak, sedangkan nikmat Allah belum selesai dihitung. Alhamdulillah sekarang kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Itu tandanya kita semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memasuki bulan yang suci untuk bagaimana caranya kita mendapatkan keberkahan di tahun ini. Hadirin pemirsa Pangkep TV dimanapun Anda berada, hampir setiap malam kita berdoa, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saktika wan nar. Ya Allah, kami memohon surgamu, kami mohon ampun, dan kami mohon ridhamu. Di sini kita mendengar kata ridho, berarti kita bagaimana kita diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak tahu siapa yang diridai dan siapa yang tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsinya mengungkapkan siapa tiga kategori yang dicintai dan siapa tiga kategori yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, uhibbul ghaniyal karim. Saya mencintai orang kaya yang dermawan, tapi saya lebih cinta kepada orang miskin, tapi hatinya masih mau memberi. Kenapa lebih dicintai? Kalau orang kaya yang dermawan itu biasa. Yang luar biasa itu kalau ada orang yang kurang mampu dari segi ekonomi, akan tetapi hatinya masih mau memberi dan masih mau menolong. Itulah yang hebat. Kepada hadirin, di dalam bulan suci Ramadan ini, pergunakanlah harta itu sebaik-baiknya. Sebab kelak di hari kemudian semua orang berteriak di hadapan Allah. Teriaknya apa? Mali, mali, mali ya Allah. Di mana hartaku yang miliaran itu? Olehnya Allah menjawab, hartamu sebenarnya hanya 3. Ma'akulu, apa yang kamu makan sampai menjadi kotoran? Yang kedua, apa yang kamu pakai sampai lapuk, sampai hancur? Yang ketiga, apa yang kamu sedekahkan, dan itulah yang kekal abadi sampai hari kiamat. Oleh karenanya, kepada hadirin dimanapun Anda berada, pergunakanlah harta itu sebaik-baiknya. Kian Pak, pakai makan, pakai beli pakaian yang bagus untuk dipakai sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kalau ada sisa harta yang kita punya, sedekahkan, karena itulah sisa harta yang akan menemani kita di alam kubur dan hingga di hari kemudian. Yang kedua, Allah mencintai orang yang memiliki sifat rendah hati. Syadidal haya'i wat tawadu'i. Nabi itu punya sifat rendah hati, selalu menempatkan posisi kurang dari yang semestinya. Kalau Nabi disediakan kursi nomor 1, dia duduk di kursi nomor 3. Makanya Nabi punya sifat syadidal haya'i wat tawadu'i. Dan yang terakhir, kata Allah, saya mencintai orang tua yang rajin ke masjid beribadah. Tapi saya lebih cinta kalau ada anak-anak muda yang rajin di masjid untuk beribadah. Dan
Kategori kedua adalah siapa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membenci siapa yang dianugerahi kekayaan, tapi dia selalu bersifat angkuh dan sombong. Tapi Allah lebih benci kalau ada orang yang ditakdirkan dengan kemiskinan, tapi dia juga sombong dan dia juga angkuh. Dan yang terakhir, kata Allah, saya membenci kalau ada anak muda yang malas ke masjid untuk beribadah. Tapi saya lebih benci, kata Allah, kalau ada manusia yang dianugerahi umur yang panjang, tapi makin tua, makin malas ke masjid untuk beribadah. Jamaah Pangkep TV dimanapun Anda berada, dari hal yang 3 dicintai dan 3 hal yang dibenci oleh Allah. Kepada hadirin saudara-saudaraku yang menyaksikan kultum siaran Pangkep TV, mudah-mudahan kita semua termasuk 3 kategori yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak termasuk 3 kategori yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.